Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anak. Khususnya untuk yang kelas 5 kami sampaikan. Untuk yang pertama dan paling utama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena atas segala limpahan rahmatnya sehingga kita bisa bertemu berjumpa meskipun dengan kondisi masih dalam keadaan wabah COVID-19. Namun alhamdulillah tidak mengurangi semangat kalian untuk mengikuti kegiatan pembelajaran meskipun dengan secara virtual jarak jauh seperti ini. Kembali kami sampaikan pada kesempatan kali ini, mungkin di antara anak-anak semuanya belum begitu banyak yang kenal, meskipun ada beberapa yang sudah kenal. Perlu saya sampaikan bahwasanya nama saya Pak Muhammad Nur Faizin Wibowo, yang kebetulan pada semester tahun pembelajaran 2020-2021 ini dimohonkan ketugasannya untuk mengajar kalian di kelas 5. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwasanya pada kesempatan kali ini sebagai awal pembelajaran, sebelum sampai pada nanti materi utama, yakni tentang kegiatan pembelajaran Al-Islam, di mana kita ketahui anak-anak semuanya bahwa pembelajaran Al-Islam ini dibagi menjadi 5 bidang. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah akidah, kemudian akhlak, kemudian ibadah dan tarikh. Ada lagi tambahan berupa kemuhammadian maupun bahasa Arab, itu nanti akan ada sendiri pembelajarannya. Selanjutnya yang perlu kami sampaikan, meskipun mungkin di materi kelas 3 dan kelas 4 barangkali sudah ada yang pernah mendapatkan, karena pada kesempatan hari ini, pada kesempatan awal ini kita akan menyampaikan materi terkait dengan bidang Al-Quran, di mana merupakan pembelajaran yang pertama. Namun sebelum itu perlu Pak Guru sampaikan, untuk materi bidang Al-Quran ini sebagai nanti penunjang maupun juga sebagai buku pegangan, sebagaimana yang sudah sering kita pergunakan. Ini adalah buku Al-Islam jilid 5 khusus untuk kelas 5. Himbauan kami, silahkan yang belum memiliki bisa memiliki, dan kita berharap dengan adanya buku pegangan itu kita akan bisa lebih leluasa, lebih mudah, dan bisa mengembangkan materi ataupun ilmu kita. Kemudian daripada itu, sekaligus pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin sampaikan juga himbauan, tolong kepada Ananda semua yang sudah memiliki Android maupun HP, upayakan untuk mendownload aplikasi Al-Quran. Mohon kepada Ayah Bunda ya, bantuannya kepada Ananda semuanya. Bagi yang belum memiliki aplikasi Al-Quran, silahkan di-download. Bisa yang sifatnya online maupun yang offline, dipersilahkan. Banyak sekali variasinya, silahkan bisa memilih. Ambil yang mungkin memorinya yang tidak terlalu besar, ya. Yang penting kapasitas maupun fitur-fiturnya bagus dan lengkap. Terutama ada pembelajaran tentang bacaan tajwidnya dan sebagainya. Insya Allah nanti akan sangat mendukung untuk kegiatan itu. Baik anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini pula, sebagai awal perjumpaan kita, materi awal yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang bidang Al-Quran. Nah, kita kembali ingat bahwasanya sebelum sampai ke materi utama nanti, ini Pak Guru mau sampaikan juga sekaligus sebagai evaluasi barangkali untuk materi sebelumnya yang mungkin pernah diberikan di kelas 4 ya, atau bahkan mungkin di kelas bawahnya lagi, yaitu kelas 3, tapi kemungkinan anak-anak bisa lupa, yaitu bahwasanya Al-Quran itu memiliki beberapa macam nama ya. Nah, di antara nama-nama itu barangkali mungkin anak-anak atau ada rekan kalian yang tahu ada nama apa saja untuk sebutan kitab Al-Quran ini. Mungkin ada yang sudah tahu barangkali, atau malah mungkin sudah lupa sama sekali ya. Baik, Al-Quran disebut juga dengan sebutan Al-Furqan. Nah, barangkali sudah ada yang tahu Al-Furqan, apa artinya Al-Furqan? Al-Furqan diartikan sebagai pembeda. Nah, maksud pembeda di sini apa?
bahwasanya Al-Quran ini di dalam materinya ataupun di dalam kandungan ayatnya itu mengandung beberapa hal terkait diantaranya Allah bertujuan untuk membedakan mana perilaku ucapan sikap yang baik dan perilaku ucapan sikap yang buruk. Selain itu, Al-Quran ini juga sebagai pembeda terhadap kitab-kitab sebelumnya. Nah, anak-anak mungkin insya Allah masih ingat kitab-kitab sebelumnya apa saja di antaranya. Bagus, yang pertama adalah kitab Taurat. Diturunkan kepada Nabi siapa? Musa. Oke. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Iya, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Terus selanjutnya kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang selanjutnya yaitu sebagai kitab penyempurna sekaligus pembeda, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab Al-Quran inilah yang sangat lengkap, yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan terdiri dari 6.000 lebih ayat. Nah, selain sebagai Al-Furqan, kitab Al-Quran juga disebut juga dengan apa lagi? Ada yang masih ingat? As-Sifa, pintar. Kenapa Al-Quran disebut juga dengan As-Sifa? Karena Al-Quran ini sebagai obat, sebagai penawar. Ketika orang sakit, bacakanlah Al-Quran. Ketika orang sedang bingung, ketika orang sedang mengalami depresi, ketika orang sedang mengalami permasalahan yang rumit, Al-Quran ini bisa menjadi sebagai penyembuhnya, penenang hati dan pikirannya. Itulah luar biasanya Al-Quran, kenapa dia disebut dengan As-Sifa. Berikutnya anak-anak, siapa yang masih tahu nama lain daripada Al-Quran? Luar biasa ini. Ada yang tahu? Oke, satu lagi, yaitu Al-Quran ini adalah sebagai Ad-Dzikr, pengingat. Maka orang ada sebutan zikir itu mengingat. Karena di dalam kitab Al-Quran itu ayat-ayatnya itu banyak sekali mengandung doa-doa yang terkait dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia menjadikan sebagai pengingat buat kita semua. Nah, sehingga doa-doa itu banyak sekali yang diambilkan dari Al-Quran. Doa-doa para nabi pun diambilkan dari Al-Quran. Doa kepada orang tua, doa kepada sahabat, doa kepada seluruh saudara umat muslim, itu semuanya diambilkan dari kitab Al-Quran. Nah, itulah hebatnya kitab Al-Quran. Tadi sudah kita sebutkan 3. Mungkin masih ada lagi yang ingat nama lain dari Al-Quran. Tadi sudah ada Al-Furqan, kemudian ada As-Sifa, kemudian ada Ad-Dzikru. Berikutnya, iya, Al-Quran itu disebut juga sebagai An-Nur, sebagai cahaya. Karena sebagai cahaya itulah maka Al-Quran ini disebut sebagai kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dulu yang namanya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu hanya 10 perintah Tuhan. Itu ada di dalam film The Ten Commandments. Nanti kalau kalian bisa mencari filmnya, luar biasa. Itu sudah film lama tapi sangat bagus. Itu terkait dengan perintah 10 perintah Tuhan yang isinya tentang perintah kepada Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula Zabur kepada Nabi Daud, itu hanya beberapa perintah. Tetapi di dalam Al-Quran itu sangat lengkap, ya, di mana di sana mencakup berbagai hal, mulai dari tentang kehidupan manusia sejak lahir sampai peristiwa meninggalnya. Berikutnya juga mulai dari tentang ilmu pengetahuan, peristiwa kejadian alam, peristiwa hancurnya alam semesta, sampai dimunculkannya kehidupan kembali, itu di dalam Al-Quran sudah disampaikan. Nah, disinilah Al-Quran itu bisa dikatakan sebagai An-Nur, cahaya, di mana di sana memberikan berbagai hal penjelasan yang sangat luar biasa. Dan Al-Quran ini tidak bisa diragukan lagi, karena Al-Quran ini ditulis di saat Rasulullah masih hidup, sehingga tidak ada yang bisa meragukan lagi. Dan buktinya adalah ini salah satu kemujizatan Al-Quran. Di saat ada orang yang sengaja melakukan penipuan ataupun pemalsuan, meskipun hanya mengurangi 1 huruf, pasti akan ketahuan.
Kita bayangkan Al-Quran itu ketebalannya dengan kapasitas jumlah ayat yang demikian banyak, 30 juz bahkan 114 surat. Tetapi anak kecil sangat mudah menghafal. Beda dengan kitab-kitab lain. Buku pelajaran barangkali mungkin. Tapi Al-Quran, anak-anak sekarang yang masih di bawah 5 tahun pun sudah pandai menghafal Al-Quran. Inilah kehebatan daripada kitab suci Al-Quran. Nah, terkait dengan Al-Quran inilah pada kesempatan kali ini ada sedikit materi yang Pak Nur sampaikan, bahwasanya pada buku itu kita nanti akan mempelajari beberapa surat yang termasuk dalam juz Amma itu ya. Yang paling awal itu adalah surat Al-A'la. Nah, nanti di dalam buku anak-anak nanti di rumah bisa menyimak kembali, bisa membaca kembali buku tersebut tentang surat Al-A'la. Nah, surat Al-A'la ini diartikan sebagai sebutannya yang maha tinggi. Ya, sabbihis marabbikal a'la. Di sana diambilkan dari sebutan bunyi ayat pertama. Ya, surat Al-A'la. Kenapa surat Al-A'la ini begitu istimewa? Karena surat Al-A'la ini adalah bagian dari surat yang sering dibaca Rasulullah ketika beliau sholat, terutama sholat Jumat, kemudian sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Surat ini sering dibaca dan tidak pernah melupakan, karena isi kandungan surat ini sangat luar biasa tentang peristiwa kejadian, baik itu alam semesta maupun juga dengan peristiwa kejadian di mana nanti ada peristiwa yang namanya Yaumul Qiyamah. Jadi ini sebagai suatu peringatan. Nah, surat berikutnya nanti yang sering dibaca oleh Rasulullah itu adalah surat Al-Ghasyiyah. Ya, itu adalah 2 surat yang sering beliau baca, itu sebagai pengingat kepada kita semua, kepada beliau sendiri maupun kepada umatnya, bahwa peristiwa yang sangat besar itu harus selalu diingatkan. Karena terkadang manusia itu akan melupakan yang namanya peristiwa Yaumul Qiyamah. Nah, dalam surat Al-A'la ini nanti anak-anak akan bisa kembali bisa mendapatkan informasi lebih lengkap lagi ya terkait dengan keberadaan surat Al-A'la ini. Nah, surat Al-A'la ini berada pada urutan surat ke-85 dan dia termasuk dalam kategori atau kelompok surat yang disebut dengan surat Madaniyah, ya, surat Madaniyah. Karena sebagian turun di kota Madinah. Nah, pada surat Al-A'la ini juga Allah juga memberikan teguran, memberikan nasihat kepada para umatnya Rasulullah, ya, untuk selalu mengingat kembali, untuk selalu menyadarkan pada diri sendiri terkait dengan keberadaannya, bahwasanya dia berada di kehidupan dunia ini tidak serta-merta begitu saja, namun memiliki suatu tugas, memiliki suatu tanggung jawab yang luar biasa yang nanti akan dipertanggungjawabkan setelah dia nanti meninggal dunia. Nah, anak-anak, selanjutnya perlu Pak Guru sampaikan sebagai awal pembelajaran ini nanti, silakan kalian nanti di rumah bersama dengan ayah bunda ya bisa membaca kembali surat Al-A'la itu, tidak harus seluruh surat. Silakan dibaca dengan per ayat, bisa dari ayat 1 sampai 5, kemudian ditambah lagi menjadi sampai 1 sampai 10. Tidak usah terlalu banyak ya. Silakan untuk segera dibaca sambil dilihat isi ataupun terjemahannya. Gitu ya. Nah, insya Allah nanti kita akan bisa lebih memahami, lebih mudah untuk mengerti tentang surat Al-A'la tersebut. Nah, anak-anakku, mungkin untuk kesempatan kali ini, perjumpaan kita awal pagi hari ini, itu yang bisa Pak Nur sampaikan, dan insya Allah nanti di waktu mendatang akan kita sampaikan kembali terkait dengan beberapa materi lanjutan. Ya. Anak-anak semuanya, terima kasih atas segala perhatiannya, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada ayah bunda yang sudah bersedia dengan setia menunggui, mendampingi, dan mengarahkan Ananda yang ada di rumah. Sebelum kita akhiri, marilah kita
tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.